가방 안엔 굳은 다짐이 the backpacker 우리는 backpackers yeah we the backpacker 내가 묻은 신발이 바래져도 backpacker 우리는 backpackers 출발은 언제나 겁없이 시작부터 맨발 내 눈에 싹 다 basic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Apakah semuanya sehat? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Amin. Oke, sebelum memulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Oke, angkat kedua tangannya. Doa dimulai. Doa selesai. Amin. Baiklah anak-anak, coba kalian lihat teman di belakang kanan, kiri, belakang, depan. Apakah ada yang tidak hadir hari ini? Semuanya hadir ya. Apakah anak-anak ibu sudah siap belajar hari ini? Yeay, tentu saja sudah siap dong. Karena ibu punya satu topik yang menarik hari ini, yaitu seperti apa budaya di daerahku. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, ibu berharap setelah kita belajar, anak-anak bisa tahu apa saja warisan budaya di daerah kita dan dapat membedakan warisan budaya benda dan juga warisan budaya tak benda, serta dapat melestarikan dan menjaganya dan menerapkannya pada kehidupan sehari-hari. Sebelum lanjut ke materi, ibu mau ajak kalian ice breaking dulu ya, supaya pembelajaran hari ini tetap semangat. Kita mulai ya. Lompat ke depan, lompat ke belakang, tengok ke kiri, tengok ke kanan, perut ke depan, perut ke belakang, berputar-putar, ayo kita senam. Olahraga membuat kita bugar, badan sehat, terlihat lebih segar, kuat kekar, serasa menjadi superstar, tidak melas seperti telur dadar. Jalan di tempat, tangan di pinggang, nunduk ke bawah, lihat ke atas. Setiap pagi aku ulangi, badanku sehat, aku bersemangat. Hore, karena sudah semangat, langsung saja kita lanjut ke materi. Nah, ibu mau bertanya nih, apakah anak-anak ibu sudah ada yang pergi ke Candi Borobudur? Yap, ada yang sudah pernah dan juga ada yang belum pernah. Semoga yang belum pernah segera menyusul ke sana ya. Nah, jadi Candi Borobudur itu merupakan salah satu peninggalan warisan budaya yang ada di Indonesia. Baiklah, sekarang apakah ada yang tahu pengertian dari warisan budaya itu? Yap, benar sekali. Warisan budaya adalah semua bentuk kekayaan budaya yang diwariskan dari generasi ke generasi dan dijaga untuk generasi berikutnya. Ada banyak sekali warisan budaya yang ada di Indonesia, contohnya seperti Candi Borobudur tadi, kemudian ada tari-tarian, ada bahasa, kemudian ada adat istiadat, pakaian adat, alat musik, dan lain sebagainya. Indonesia memiliki banyak sekali keragaman warisan budaya. Warisan budaya merupakan peninggalan yang berisi kepercayaan, tradisi, gaya hidup, dan jejak-jejak suatu kebudayaan yang terus diwariskan dari masa lalu hingga sekarang. Warisan budaya dibagi menjadi dua. Yang pertama, warisan budaya benda, dan yang kedua, warisan budaya tak benda. Baiklah, yang pertama itu warisan budaya benda. Apa sih warisan budaya benda itu? Jadi, warisan budaya benda itu adalah warisan budaya yang bisa kita lihat, yang bisa kita raba. Contohnya pakaian, bangunan, makanan, senjata tradisional, dan alat musik. Kemudian yang kedua itu warisan budaya tak benda. Apa sih warisan budaya tak benda itu?
Jadi warisan budaya tak benda itu adalah warisan budaya yang tidak dapat kita lihat dan kita raba. Namun bisa kita lihat di sekitar kita, contohnya musik, tarian, kebiasaan, keterampilan, bahasa, dan adat istiadat. Jadi anak-anak, di Indonesia itu ada beberapa warisan budaya yang sudah diakui oleh UNESCO. Sekarang Ibu mau bertanya, apakah anak-anak ada yang tahu apa itu UNESCO? Benar sekali. Jadi UNESCO adalah the United National Education, Scientific and Cultural Organization. UNESCO merupakan organisasi internasional yang bergerak pada bidang pendidikan, ilmu, pengetahuan, dan juga kebudayaan. Contoh warisan budaya yang sudah diakui oleh UNESCO, yang pertama ada pertunjukan wayang, ada keris, batik, tari Bali, noken, angklung, candi Borobudur, kapal pinisi, dan candi Prambanan. Kemudian di Bengkulu banyak sekali warisan budayanya. Yang pertama adalah tabot. Jadi, tabot adalah sebuah tradisi yang dilaksanakan setiap tahun oleh warga Bengkulu dalam menyambut Tahun Baru Islam. Tabot termasuk warisan budaya benda karena dapat kita lihat dan juga dapat kita sentuh. Kemudian ada tari andun. Tari andun merupakan tarian tradisional yang cukup terkenal di Bengkulu, terutama di daerah Bengkulu Selatan. Tarian ini biasanya sering ditampilkan di berbagai acara seperti acara adat, penyambutan, maupun acara budaya yang diselenggarakan di sana. Kemudian ada alat musik dol. Dol merupakan alat musik atau kesenian di Bengkulu yang terbuat dari bonggol kelapa yang dilubangi di atasnya, kemudian ditutup dengan menggunakan kulit sapi yang sudah dikeringkan dan dikencangkan menggunakan rotan di bagian samping dol tersebut. Dol merupakan kesenian yang dimainkan pada saat acara ritual tabot, dan pada saat sekarang ini dapat juga dimainkan untuk acara penyambutan tamu, pemerintahan, bahkan tamu kenegaraan. Selanjutnya ada alat musik tasa. Alat musik ini digunakan bersamaan dengan dol untuk acara tabot yang dilaksanakan di daerah Bengkulu. Ketika ditepuk, selain dapat menghasilkan suara dari getaran kulit membrannya, rebana ini juga menghasilkan bunyi gemerincing dari benturan beberapa logamnya. Alat musik ini juga dikenal dengan sebutan tasa. Ditemukan di kebudayaan suku Muko-Muko di Bengkulu Selatan pada tanggal 5 Maret 1998. Kemudian warisan budaya Bengkulu yaitu kain basure. Nama kain batik dari Bengkulu ini yaitu bernama basure. Berasal dari bahasa Melayu Bengkulu yang berarti bersurat atau tulisan. Tulisan atau surat ini yang menjadi ciri khas batik basure, di mana kain ini dihiasi dengan motif-motif tulisan kaligrafi Arab. Hal ini membuat kain khas Bengkulu memiliki ketertarikan dengan perkembangan Islam di zaman Nusantara. Kemudian makanan khas Bengkulu yaitu kue baitat. Kue baitat dipercaya sebagai cemilan raja-raja dan bangsawan Bengkulu pada tempo dulu. Kue baitat ini merupakan kue tat yang berukuran besar khas Bengkulu. Makanan ini dipercaya pada zaman dahulu menjadi makanan para raja dan bangsawan Bengkulu. Seiring berjalannya zaman, kue baitat ini menjadi makanan yang banyak dikonsumsi masyarakat dan banyak dicari wisatawan sebagai buah tangan bila berkunjung di Bengkulu. Nah, itulah tadi contoh-contoh warisan budaya yang ada di Bengkulu. Oke, sekarang apakah anak-anak ibu ada yang mau ditanyakan? Sepertinya tidak, semuanya sudah mengerti ya.
Oke, karena anak-anak ibu sudah paham dan mengerti warisan budaya yang ada di Indonesia, sekarang ibu mau kasih kalian tugas kelompok. Tugas kelompok, anggota kelompoknya kita ambil dari urutan absen saja ya, yang beranggotakan 3 orang. Tugasnya yaitu kalian memilih jenis warisan budaya yang ada di daerah kalian, kemudian kalian tempelkan di LKPD, kalian tulis nama daerahnya, kemudian kalian jelaskan jenis warisan budaya benda atau warisan budaya tak benda. Kemudian kalian ceritakan sejarahnya bila ada, dan yang terakhir kalian jelaskan cara melestarikannya. Oke, sekarang kalian kerjakan di tempat duduk masing-masing bersama kelompoknya. Ibu tunggu selama 10 menit. Oke, karena kalian sudah selesai mengerjakannya, kita presentasikan di depan kelas ya. Baiklah, kita mulai dari kelompok pertama. Oke, beri apresiasi kepada kelompok 1. Keren ya, anak-anak ibu sudah bisa menjelaskan warisan budaya di daerahnya dan bisa menjelaskan dan membedakan warisan budaya tersebut adalah jenis warisan budaya benda atau warisan budaya tak benda. Serta anak-anak ibu sudah bisa menjelaskan bagaimana cara melestarikannya dan menjaganya dalam kehidupan sehari-hari. Oke, karena semua kelompok sudah maju dan jawabannya bagus sekali, Ibu mau memberikan kalian LKPD hanya 5 soal saja per individu, kalian kerjakan di bangku masing-masing. Ibu tunggu selama 10 menit. Oke anak-anak, jika sudah selesai mengerjakan silakan dikumpul ya. Baiklah, sekarang karena materinya sudah habis, apakah anak-anak ada yang mau ditanyakan tentang warisan budaya? Sepertinya tidak. Sekarang ibu yang akan bertanya. Anak-anak, apakah ada yang bisa menyimpulkan tentang pelajaran kita pada hari ini? Baiklah, silakan. Oke, benar sekali. Jadi kesimpulannya adalah ada banyak sekali warisan budaya di Indonesia, terutama di Bengkulu. Dan warisan budaya tersebut dibedakan menjadi 2 jenis. Yang pertama warisan budaya benda dan warisan budaya tak benda. Dan kita sebagai warga Bengkulu harus cinta kepada warisan budaya tersebut dan bisa melestarikannya untuk generasi berikutnya. Baiklah anak-anak, kalian telah mengikuti pelajaran ibu sampai habis dan sudah mengerjakan tugas-tugas dari ibu. Sebelum mengakhiri pembelajaran pada hari ini, kita ice breaking lagi yuk. Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, duduk yang rapi siap berdoa. Putar-putar, tangan diputar. Lunggul-lunggulung, tangan digulung. Ular melingkar di pagar bundar. Kanan, kiri, atas, bawah, siap berdoa. Satu jari kanan, satu jari kiri, ku gabung menjadi 2, ku buat jembatan. Dua jari kanan, 2 jari kiri, ku gabung menjadi 4, ku buat kamera. 3 jari kanan, 3 jari kiri, ku gabung menjadi 6, ku buat menara. 4 jari kanan, 4 jari kiri, ku gabung menjadi 8, ku buat telinga. 5 jari kanan, 5 jari kiri, ku gabung menjadi 10, siap berdoa. Hore, akhirnya pembelajaran kita pada hari ini telah selesai. Semoga dengan melakukan pembelajaran hari ini, kalian dapat mengambil ilmu yang telah ibu berikan dan dapat menerapkannya pada kehidupan sehari-hari. Sebelumnya, ibu mau mengucapkan banyak terima kasih kepada anak-anak yang telah mengikuti pelajaran ibu dari awal hingga akhir.
Dan ibu juga mau meminta maaf apabila terdapat kesalahan, dan kepada Allah kita sama-sama meminta ampun. Oke, sebelum kita mengakhiri pelajaran pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Doa dimulai. Doa selesai. Amin. Baiklah, untuk anak-anak ibu, terima kasih banyak karena sudah mengikuti pelajaran pada hari ini dengan semangat. Semoga ilmu yang kita dapat pada hari ini dapat bermanfaat untuk kalian semua. Ibu pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.